warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan bagikan tutorial bagaimana cara merekam layar ya. Jadi walaupun ada banyak aplikasi perekam layar, di sini saya akan bagikan salah satu aplikasi perekam layar yang kita sebut sebagai Active Presenter, itu ya. Walaupun mungkin di tutorial sebelumnya itu sudah disampaikan ada aplikasi yang lain, diantaranya adalah Camtasia atau ya aplikasi-aplikasi yang lain, tidak ada masalah. Tetapi di sini saya akan bagikan mungkin ada manfaat ya yang berbeda, ada sesuatu yang berbeda yang bisa kita peroleh dari Active Presenter ini ya. Jadi file yang kita gunakan untuk perekam layar kali ini adalah ini Active Presenter itu ya. Jadi Active Presenter, jadi Bapak Ibu bisa download, atau kalau Bapak Ibu ini mengikuti diklat yang diadakan oleh Sagovindo, filenya sudah saya kirim ya, sudah saya kirim kepada panitia untuk dibagikan pada Bapak Ibu semuanya. Jadi di dalam folder ini ya, di dalam folder ini ada file ya, ini file yang rar. Ini kalau diekstrak jadinya seperti yang atas ini, kalau yang bawah ini adalah passwordnya nanti ya, passwordnya yang digunakan untuk membuka file rar ini gitu. Nah, saya coba buka saya coba buka folder hasil ekstrak dari yang bawah ini, yang tengah ini ya. Oke, saya coba buka. Nah, di sini ada file aplikasinya. Silahkan Bapak Ibu untuk menjalankan ya dengan cara diinstalkan atau double klik dan begitu mengikuti langkah-langkah selanjutnya. Cukup next saja gitu ya. Kemudian nanti kalau sudah selesai sampai finish, itu akan ada icon yang muncul di desktop seperti ini, yaitu yang saya tunjuk ini. Itu seperti itu Bapak Ibu kurang lebihnya. Nah, bagaimana cara memanfaatkan cara merekam layar memakai Active Presenter? Ini mari coba kita pelajari bersama gitu ya, kita pelajari bersama. Barangkali nanti Bapak Ibu menemukan sesuatu yang agak berbeda di sini dengan yang lain gitu. Oke, saya coba jalankan. Ini saya klik 2 kali ya, saya double klik ini. Oke. Nah, tampilan pertama kan seperti ini Bapak Ibu ya, dan seperti ini. Nah, Bapak Ibu kalau misalkan nanti ingin memilih template-nya sebagai background dari presentasi yang Bapak Ibu ingin sampaikan, boleh memilih di sini gitu ya, boleh memilih, dipersilahkan Bapak Ibu. Tapi di sini saya coba untuk langsung saja karena saya ingin merecord video ya. Jadi merecord video pada saat kita menjalankan PowerPoint gitu atau pakai pad yang sudah sebelumnya saya jelaskan. Nah, di sana kita langsung menjalankan aplikasi ini ya. Jadi aplikasi ini langsung kita jalankan lewat record video, kita klik. Nah, nanti dia langsung akan mengarah pada layar yang kita ingin rekam gitu Bapak Ibu. Nah, yang pertama pengaturannya adalah layar mana, sebatas mana layar yang ingin kita rekam gitu. Ya, jadi andaikan yang kita ingin rekam itu adalah bagian kecil saja, tidak secara keseluruhan, maka kita bisa mengaktifkan tombol custom ini. Oke, kita aktifkan customnya. Nah, seperti ini. Oke.
Ya, jadi tombol customnya ada di sini ya. Oke, ada di sini. Nah, ini. Nah, di sini sudah kelihatan. Ini bisa kita atur ya. Kita bisa atur sebagaimana keinginan kita. Misalkan pada saat kita ingin memanfaatkan pet, ya, memanfaatkan pet untuk sebagai pengganti dari laboratorium, atau kita memakai laboratorium virtual, kita tidak menginginkan barangkali nanti semua pengaturan-pengaturan yang biasanya terletak di pinggir itu muncul, kita bisa memakai yang ini Bapak Ibu ya. Nah, ini kita atur ya, seberapa nanti yang akan terekam oleh layar gitu ya, yang ada di kotak ini gitu. Nah, demikian. Jadi Bapak Ibu bisa menyesuaikan ini dengan mengatur lebar kotak yang ada di sini ini, yang saya gerakkan ini ya, bisa diatur. Oke. Nah, sementara saya menginginkan untuk pengaturan layar saya sampai di sini gitu. Nah, kemudian yang kita atur berikutnya adalah webcam ini ya. Apakah kamera kita diaktifkan atau tidak? Gitu. Nah, dengan demikian Bapak Ibu bebas ini, bebas. Seandainya Bapak Ibu, gambar Bapak Ibu ingin terlihat di sini, di sebelah pojok kanan bawah, itu tidak ada masalah gitu. Tidak ada masalah asalkan gambarnya jangan besar-besar. Itu kalau gambarnya terlalu besar maka nanti konsentrasi siswa malah akan terganggu begitu. Nah, saya coba aktifkan webcam saya di sini. Ini masih dalam keadaan off itu. Coba saya klik. Nah, oh ya, seperti ini Bapak Ibu. Jadi mohon maaf, gambar saya muncul itu ya. Jadi ini memang di view-nya bawah di sini, di view kanan bawah memang belum kelihatan. Tapi nanti ketika proses perekaman memang ini tidak akan kelihatan. Nah, nantinya akan muncul hasil. Ya, hasilnya nanti akan muncul secara otomatis di pojok kanan bawah seperti ini. Di sini gini Bapak Ibu ya. Nah, seberapa besar gambar yang ada di sini ini perlu kita atur. Ya, seperti tadi saya katakan, kalau bisa ya jangan terlalu besar gitu ya. Ya kecil sajalah, ngumpet di pojok kanan bawah sini gitu. Nah, cara pengaturannya di mana? Nah, pengaturannya ada di sini Bapak Ibu ya. Nah, ini diatur ada di format setting ini. Nah, gitu. Oke. Bapak Ibu bisa menyaksikan di sini. Untuk webcam settingnya, ini yang atas biarkan saja menyesuaikan itu. Nah, yang perlu kita atur adalah yang output size ini. Nah, yang ada di sini. Nah, output size ini ada beberapa pilihan. Kalau saya klik, ada yang ukuran paling kecil sampai yang paling besar. Nah, kalau segini mungkin hampir memenuhi layar, berarti kita nggak jadi presentasi ya. Yang dilihat adalah gambarnya Bapak Ibu gitu. Nah, yang saya coba pilih yang kecil aja. Yang terkecil adalah ini, itu ya. Ini yang terkecil. Nah, ini saya apply, yang saya apply gitu. Nah, nanti gambar memang di sini nggak muncul, sekali lagi Bapak Ibu ya. Akan muncul di sini gitu. Baik. Untuk masalah pengaturan gambar seperti itu. Pengaturan gambar kita nanti mohon disesuaikan ya. Melihat kebutuhan saja gitu. Nah, berikutnya untuk audio juga seperti itu. Ya, untuk audio pada saat kita rekaman kan nggak mungkin audio malah kita off, tentunya kan harus kita on kan gitu ya. Audionya harus on, kemudian pengaturan-pengaturan yang lainnya terserah Bapak Ibu. Tapi di sini saya pakai untuk input device-nya seperti ini, sistemnya juga saya on seperti ini. Ya, oke. Saya kira nggak ada masalah ini simple ya, simple sekali pengaturannya itu. Tapi saya sudah berkali-kali mencoba, ternyata dari hasil rekaman itu jernih ya. Hasil rekaman itu sangat jernih untuk kita pakai di Active Presenter ini. Nah, kayak gitu. Oke. Baik.
saya coba mulai merekam ya. Saya coba mulai merekam. Ini tadi belum mulai merekam, kita masih menjelaskan yang ini gitu. Kita masih menjelaskan yang ini. Nah, kita mulai merekam apa ya kira-kira. Cobalah ya kita pakai ya PowerPoint aja, nggak apa-apa. Kita pakai PowerPoint aja. Oke. Nah, misalkan saya coba rekam ini ya. Ya, saya mulai. Tuh, saya klik. Ya, ada hitung 3, 2, 1. Nah, pada saat ini Bapak Ibu mulai berbicara ya, mulai merekam. Ini sudah mulai otomatis merekam layar gitu. Nah, ini sudah jalan proses rekamannya. Nah, tadi saya katakan bahwa di sini di pojok kanan bawah tidak muncul gambarnya gitu. Jadi gambar kita nggak muncul. Ketika kita presentasi ini nggak ada gambar kita gitu. Maka apakah nanti muncul ya kita lihat aja nanti pada hasilnya gitu. Oke, ini biarkan saja, abaikan dulu. Mari coba kita lihat salah satu file ya, untuk di PowerPoint ya. Misalkan kita ingin setting PowerPoint nanti menjadi sebuah presentasi yang yang hidup ya, menjadi presentasi yang betul-betul komunikatif ya antara guru dengan siswa gitu. Oke, misalkan saya coba buka ini ya. Bapak Ibu sebenarnya bebas ya, di sini boleh memilih tema ya, atau template-nya, ini nggak ada masalah, menyesuaikan dari masalah yang akan Bapak Ibu sampaikan sesuai dengan bab atau temanya kayak gitu. Jadi ini ada banyak tema presentasi ini ya, mulai dari pendidikan sampai riset, kemudian bisnis dan yang lain-lainnya. Itu Bapak Ibu tinggal pilih nanti. Saya kira tidak ada masalah untuk yang Office-nya 2010, 2013 ataupun 2016. Bahkan Office 365 pun sudah lebih bagus ya, sudah lebih bagus dari yang saya miliki ini gitu. Jadi tidak ada masalah, tinggal selera saja kalau bicara masalah background ya gitu. Nah, di sini saya punya satu file misalkan ini ya. Oke, saya jalankan. Oke, nah, coba saya pilih ya, kira-kira yang enak yang mana gitu ya. Oke, bentar. Oke, misalkan ini ya, misalkan saya ingin membuat presentasi yang ini gitu, presentasi yang seperti ini. Nah, coba saya maksimalkan. Oke, saya maximize, saya gini ya. Nah, kemudian saya ingin menampilkan ini gitu. Tapi sebelumnya untuk di PowerPoint ini kan memang mengikuti alur penjelasan kita itu. Tentunya kita tidak menginginkan nanti gambar ini muncul secara bersamaan. Nah, seperti itu. Kalau itu kan Bapak Ibu insya Allah sudah kuasai gitu ya, gimana mengatur animasinya, mengatur transisinya. Saya kira sudah menguasai gitu, tidak ada masalah. Tapi saya di sini menggunakan animasi yang sederhana saja, nggak usah terlalu rumit gitu ya. Ya, yang sederhana saja. Jadi ini sudah saya buat animasi sedikit animasi, barangkali nanti bisa dibuat oleh Bapak Ibu sebagai tugas gitu, tidak ada masalah gitu. Nah, mirip-mirip beginilah gitu. Nah, kalau nanti Bapak Ibu misalkan suatu saat berkehendak punya channel sendiri gitu ya, yang nanti Bapak Ibu pengen jadi YouTuber untuk selanjutnya itu ya, monggo ini satu slide ini bisa menjadi sebuah tontonan yang mengasihkan kalau kita menyajikannya dengan baik gitu. Nah, misalkan ya kalau sini saya pakai ada logo SMA, ada logo madrasah, dan ada logo SMK gitu ya. Saya kira kalau
apa namanya, boleh kok copy paste dari Google, itu saya kira tidak ada masalah. Tapi yang tidak boleh itu kopas dari ini, kopas seluruhnya ya dari apa YouTube ya. Dari YouTube itu memang sangat 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 selektif. Itu ada sedikit saja yang sebelumnya sudah pernah memakai itu, kemudian kita nyuplik sedikit, maka sudah kita kena blokir gitu. Kita sudah tidak bisa memanfaatkan channel kita, tidak apa namanya, lebih ini lagi, lebih jelek lagi nanti jadinya. Oleh karena itu kita betul-betul harus hati-hati ketika kita ngambil dari internet gitu. Karena apa, kalau ada gambarnya mengandung hak cipta atau yang lain, maka nanti kita bisa kena ini ya, plagiasi gitu ya. Oleh karena itu kita benar-benar ya harus belajar gitu. Nah, misalkan saya punya animasi ini, Bapak Ibu, saya kembali ke sini. Oke. Coba saya jalankan. Nah, oke. Nah, tampilan saya awal seperti ini. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, saya bisa jalankan seperti ini. Nah, saya bisa bicara banyak tentang ini gitu. Saya bisa bicara segala sesuatu tentang gambar yang bergerak ini gitu. Nah, ketika ada gambar seperti ini, maka kita nggak perlu lagi menjelaskan yang macam-macam gitu ya. Siswa sudah bisa langsung melihat, oh ternyata itu bola, itu ternyata cincin, oh itu ternyata batang ya, yang diputar di tengah, batang yang diputar di pinggir, oh ternyata seperti itu. Daripada kita hanya menyajikan apa dalam bentuk PDF, kemudian udahlah ditempel situ, siswa suruh menghafal, ya ini agak susah gitu. Nah, oleh karena itu kita perlu membuat semacam apa ya, memanfaatkan, istilahnya memanfaatkan PowerPoint ini yang mudah, nggak yang susah-susah aja, yang mudah, sebagai media pembelajaran siswa yang apa, menyenangkan begitu. Nah, Bapak Ibu, misalkan kita punya seperti ini gitu ya, saya punya apa namanya, gambaran seperti ini tentang momen inersia beberapa benda gitu ya, beberapa benda tegar. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa menjelaskan, misalkan Bapak Ibu ingin membuktikan bahwa kita suruh mencari gimana momen inersia untuk plat ya, untuk plat homogen ini gitu. Jadi Bapak Ibu bisa lebih berkreasi di sini, tidak ambil aja misalkan dari Word di copy di sini langsung dimunculkan, tidak, tapi prosesnya untuk mendapatkan sebuah rumusan itu memang harus dijalani gitu, proses mendapatkannya gitu. Nah, oleh karena itu, jadi misalkan Bapak Ibu ingin membuktikan ini gitu, membuktikan momen inersia I-nya gitu. Jadi katakan seperti ini, nah gitu ya, momen inersianya karena ini ada sisi A dan sisi B, kemudian itu diputar di tengah nantinya. Nah, nanti kita akan dapatkan ada momen inersia A dan momen inersia di B, IA plus IB. Nah, gitu. Lah IA-nya itu apa, lah IB-nya itu apa, lah Bapak Ibu bisa berekspresi di sini ya. Bapak Ibu bisa membuat rumusan-rumusan yang enak dipahami, karena bahasa-bahasa yang mudah dipahami itu yang untuk dipakai siswa Bapak Ibu ya Bapak Ibu sendiri yang tahu seperti itu. Belum tentu bahasa yang saya pakai ini cocok untuk siswa-siswi Bapak Ibu, gitu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa berkreasi di sini, gitu ya. Jadi terus saja ya, silahkan IA dicari dulu, kemudian IB dicari dulu, nanti akan menghasilkan seperberapa itu dari A kuadrat plus B kuadrat, barangkali seperti itu ya, tidak ada masalah gitu. Jadi di sini Bapak Ibu silahkan berkreasi ya, berkreasi ini bisa ditulisi dengan bebas Bapak Ibu. Jadi tidak hanya tulisan yang dalam ini seperti tulisan standarnya milik Office itu ya, tapi Bapak Ibu bisa menulis sendiri dengan bagus di sini gitu. Menulis dengan bagus, dan itu terasa lebih
bermakna dan ada proses. Kita seolah-olah ngajar ya, seolah-olah ngajar kepada siswa gitu. Nah, dengan demikian maka nantinya pembelajaran ini bisa lebih hidup gitu ya, pembelajaran bisa lebih hidup. Nah, jadi ini misalkan ini hanya sekedar contoh itu, hanya sekedar contoh. PowerPoint kita gunakan sebagai media pembelajaran yang lebih reaktif begitu ya. Oke, lebih lebih bisa dipahami, tidak hanya gambar-gambar yang tulisan-tulisan bergerak gitu. Justru malah poin-poinnya saja yang perlu kita sampaikan agar nanti tujuan pembelajaran di situ bisa tercapai dengan benar, seperti itu Bapak Ibu. Oke, jadi ini salah satu pemanfaatan dari active presenter. Nah, ya gitu Bapak Ibu. Oke. Jadi misalkan ini saya akhiri untuk presentasinya ini. Jadi tadi saya membuka dengan active presenter ya. Active presenter, kemudian saya harus mengakhiri presentasi ini ya, kita tekan Ctrl N. Ya, kita pakai Ctrl N. Nah, selesai. Nah, dia akan kembali ke sini Bapak Ibu. Nah, langsung masuk ke, nah, ini adalah hasilnya. Gitu, ini adalah hasilnya. Di sini kita lihat. Nah, ini ternyata ada gambar. Adalah gambar saya hasil rekaman. Tadi tidak muncul memang. Segini gambarnya gitu. Jadi gambarnya segini. Oke. Nah, dengan demikian coba kita jalankan ya. Kita coba jalankan apakah atau bagaimana hasil dari rekaman pakai active presenter ini. Kita coba dulu jalankan. Oke. Ya, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah hasil dari rekaman untuk active presenter. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ini saya hentikan. Oke, saya hentikan dulu. Nah, seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu akan punya hasil seperti ini. Nah, tentunya ini belum tersimpan. Ya, belum tersimpan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu harus hati-hati jangan sampai ini terhapus itu, karena Bapak Ibu sudah melakukan perekaman dalam durasi waktu yang relatif lama juga gitu. Eman nanti jadinya ya gitu. Nah, caranya walaupun ada banyak menu di sini, nanti boleh dipelajari ya bersama-sama. Tapi di sini saya cuman akan menyampaikan karena kepentingan kita adalah untuk membuat video, ya cukuplah membuat video saja sementara gitu. Tapi menu yang di sini sangat banyak gitu. Nah, caranya hasil ini tadi, hasil rekaman ini tadi harus kita ekspor dulu. Ya, diekspor. Nah, ini ada beberapa pilihan. Apakah ekspor kita nanti dalam bentuk image, video, PDF dan selanjutnya di sini Bapak Ibu bisa coba gitu. Tetapi yang mudah, yang biasa kita lakukan bahwa hasil rekaman itu nanti hasil akhirnya dalam ekstensi MP4, yaitu bentuk video yang biasa kita upload, yang nantinya ingin kita upload di YouTube gitu dalam bentuk MP4. Nah, caranya gimana? Ini ada pilihan video. Itu ada pilihan video, coba kita ini video kayak gitu. Nah, kita akan simpan ini
Jadi saya juga sudah merekam tadi. Ini tujuan saya memang langsung akan saya share nanti kepada Bapak Ibu. Nah, ini nama dari filenya coba kita kita ganti ya. Kita ganti ya, active ya, presenter. Active presenter. Nah, seperti itu. Active presenter. Oke. Titik MP4. Oke ya, MP4. Oke. Nah, setelah ini ya kita nggak usah ngutik-ngutik di bagian atas, biarkan dalam keadaan standar ini ya, keadaan standar ya, kita oke. Nah, berarti nanti filenya itu dalam diberi nama active presenter gitu ya. Oke. Oh iya, kurang ya, tutorial gitu, tutorial ya, tutorial active presenter. Oke. Saya oke. Nah, ini proses. Ya, ini tinggal nunggu saja Bapak Ibu. Biasanya kalau filenya sekitar 20 kita rekamannya itu sekitar 20 menit, itu ya kira-kira ya 8 sampai 10 menit untuk kita ngekspor menjadi file MP4 ini gitu. Ini tadi berapa menit saya juga nggak sempat ngitung gitu. Kita coba lihat. Nah, biarkan dia berjalan. Nah, sebenarnya kita menjelaskan beberapa hal gitu ya, Bapak Ibu. Aplikasi ini sebenarnya sekali lagi nggak jauh beda dengan aplikasi-aplikasi yang lain ya, nggak jauh beda. Hanya saya di sini merasa tertarik untuk menyampaikan ini karena di sini ada beberapa pilihan gitu, ada dalam bentuk ini HTML5, publish to LMS, HTML5, player setting, dan ininya ada gitu, ininya ada. Nah, untuk yang HTML5 ya, HTML5 ini biasanya nanti outputnya itu dalam bentuk flash ya, file dalam bentuk flash. Nah, seperti itu, filenya dalam bentuk flash, sehingga juga sebenarnya tidak ada masalah seandainya nanti Bapak Ibu berkeinginan untuk pakai flash gitu. Nah, kemudian ya, biarkan dia berjalan untuk active presenternya. Nah, dari beberapa tutorial ya yang di atas sudah saya sampaikan ya, untuk di materi 8, di sana kan ada anotator ya, ada anotator, kemudian ada PowerPoint, ada pad ya, kemudian ada active presenter ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ketika misalkan dengan berjalannya waktu Bapak Ibu berangan-angan gitu ya, oh ya, bagaimana ya seandainya saya ingin menggabungkan antara PowerPoint dan pad, nah gitu. Nah, misalkan seperti itu, ingin menggabungkan antara PowerPoint dan pad, mungkin nggak? Mungkin saja, bisa Bapak Ibu lakukan dengan mudah gitu, gampang. Nanti Bapak Ibu tinggal ini aja, karena ini masih proses ya, biarkan nanti di sebelah sini. Nah, ini ada tombol new slide ya, ini ada tombol new slide di sini. Kalau kita klik nanti akan ada slide baru yang ada di bawahnya. Nah gitu, seandainya slide baru itu Bapak Ibu isi dengan presentasi menggunakan pad, presentasi dengan menggunakan pad, itu tidak ada masalah, nanti akan gabung di sini. Nah, gitu Bapak Ibu, akan gabung di sini. Nah, setelah gabung seperti biasa, Bapak Ibu nggak usah bingung gimana cara gabungkannya ya. Jangan-jangan nanti cuman satu file aja, satu slide aja yang terrekam. Tidak Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu nanti pakai new slide, ini ada di bawah. Ya, di sini ada di bawah sini. Maka nanti hasil rekamannya itu akan dijadikan satu. Kenapa? Kadang kita ingin
ingin memutus ya penjelasan kita gitu, kemudian kita sambung lagi di waktu berikutnya, itu tidak ada masalah di sini. Ya, jadi nanti langsung gabung, dia langsung otomatis gabung. Nah, begitu. Nah, barangkali ini juga menjadi kelebihan ya bagi aplikasi ini untuk kita pelajari, karena ini sangat mudah gitu. Dan sebaliknya juga, seandainya kita ingin motong ya, kita ingin motong, oh ini pas bagian tertentu ini suara kita kok pas jelek gitu ya, suara kita pas jelek, nah maka kita ingin motong gitu. Nah, di sini ada fasilitas untuk motong. Nah, ada di sini, di sini ini. Tapi ini saya nggak bisa menghentikan ini, biarkan dia berjalan. Nanti ada fasilitas untuk motong, dan kita potong di sini. Nanti pakai tik ya, satu kali klik itu udah potong dia. Itu, ini sudah potong. Nah, seperti layaknya mungkin Bapak Ibu pakai Corel Video Studio ya, boleh di sana. Nah, di sana juga ada efek transisi, desainnya juga ada. Di sini pun juga ada, animasinya di sini juga ada, tidak ada masalah gitu. Nah, kalau nanti Bapak Ibu berkenan untuk belajar lebih lanjut terkait dengan Active Presenter ya, Active Presenter ini saya kira lebih mendalam lagi, lebih bagus Bapak Ibu, lebih bagus. Nah, gitu. Nah, jadi kita memang kebetulan ini materi yang terakhir ya, materi di hari terakhir untuk pelaksanaan diklat ini. Saya yakin Bapak Ibu pada akhirnya bisa memilih ya, bisa memilih kira-kira saya kalau membuat presentasi itu yang terjangkau itu yang mana gitu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sudah bisa memperkirakan kemampuan kita gitu, kemampuan kita masing-masing, oh saya pilih pakai yang hari kesekian gitu, berarti saya cocok pakai itu, bisa monggo Bapak Ibu, tidak ada masalah. Ini menjadi sebuah pengalaman ya, ini menjadi sebuah pengalaman bagi kita ya, bagi para guru tentunya, untuk suatu saat mungkin barangkali ketika kita bermimpi untuk membuat animasi, kita bermimpi untuk membuat bahan ajar yang lebih ya, barangkali lebih rumit atau bagaimana. Nah, oh iya, ingat berarti oh saya pernah belajar ini gitu. Nah, nyoba diulas kembali, nyoba dipelajari kembali ya, nantinya pastinya akan bisa kita manfaatkan gitu. Nah, ini proses ekspornya sudah, ini proses ekspor videonya hampir selesai gitu ya, hampir selesai. Nah, kemudian nanti tinggal upload ya, tinggal upload di YouTube. Nah, nanti sekalian saja kita bisa, oke ya, proses sudah selesai ya, kita boleh open folder, kemudian kita langsung mainkan atau tidak. Kalau ini kita pilih nanti langsung dimainkan, misalkan dilihat gitu, misalkan dilihat. Nah, kalau saya open folder ya kalau saya biasa pakai open folder, karena nanti saya ingin melihat gimana di mana sih sebenarnya menyimpannya hasil ekspor itu tadi. Sebenarnya di awal sudah kelihatan, tapi nggak apa-apa, saya tak coba lihat saja, itu saya open folder. Nah, ternyata letaknya di sini ya. Jadi untitled 4 ini ya, untuk videonya letaknya di sini. Nah, ini. Oke, coba kita jalankan. Nah, saya klik 2 kali, saya pakai GOM, mohon maaf. Oke. Nah, ini hasilnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi oke. Oke, seperti ini Bapak. Ini hasilnya Bapak Ibu ya.
Oke, ini hasilnya. Oke, saya tutup. Oke, itu saya tutup. Kemudian coba saya lihat lagi. Saya lihat lagi. Nah, tadi letaknya di sini ya, letaknya di sini. Nah, ini saya coba kumpulkan beberapa file yang sudah saya buat biar tidak hilang gitu ya. Nah, saya kumpulkan di sini. Oke. Nah, jadi ini Bapak Ibu ya, ini. Nah, saya sudah punya file ini, kemudian saya ingin upload ya, saya ingin upload file saya ke YouTube ini, karena apa, nanti yang akan kita bagikan adalah linknya ini, yang kita bagikan adalah linknya, bukan ini yang kita bagikan terlalu besar nanti. Nah, kita cuma bagikan linknya, anak-anak bisa jalankan, sudah selesai gitu. Nah, biasanya lewat WA atau apa, oh ini adalah link pembelajaran pada hari ini, boleh Bapak Ibu dipersilakan, nanti siswa tinggal klik, sekali klik langsung bisa buka hasil karya Bapak Ibu gitu. Nah, jadi misalkan ini saya minimize ya, saya minimize dulu untuk hasilnya ini. Oke, ini coba juga saya escape. Oke, saya discard. Oke gitu. Nah, saya masuk ke apa namanya, ke Google ya, saya masuk ke Google. Oke, nah, oke, saya masuk ke video. Oke, masuk ke video. Nah, ini adalah salah satu channel yang misal Bapak Ibu nanti punya channel atau setelah ini berinspirasi punya channel, dipersilakan Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan upload ya. Saya akan upload ini buat video. Nah, ini sampai ke upload video ya. Upload video. Oke, nah kita cari tadi. Kita cari filenya tadi, ada di ini, ada di sini. Oke, di mana tadi ya? Oke ya. Apa tadi namanya? Mana Bapak Ibu ya? Oke. Bentar, ada di mana tadi? Oke, lupa. Nah, ini tutorial Active Presenter ini. Oke, kita open. Nah, caranya begitu, kita open. Nah, kemudian ini deskripsinya. Misalkan sini saya beri nama tutorial. Oke, tutorial. Oke, Active Presenter. Oke, presenter dan upload YouTube. Ya, YouTube. Sorry. YouTube. Nah, seperti itu. Nah, kita berikutnya. Nah, seperti itu. Kemudian pilihannya ini tidak hanya disajikan oleh anak-anak, jadi juga ini bukan konsumsi anak-anak, tapi para pelajar yang sudah dewasa gitu ya, nggak apa-apa. Kita berikutnya, kita next. Oke, berikutnya next. Nah, ini kita publish atau enggak? Kita publish saja karena ingin kita bagikan ke siswa itu. Nah, kita publish. Nah, oke, ini proses ya, proses sampai nanti 100%. Oke, kalau kita tunggu terlalu lama Bapak Ibu, nanti kalau sudah 100% langsung masuk di sini, langsung masuk di video channel kita itu. Oke, seperti itu Bapak Ibu, saya kira untuk bagaimana pemanfaatan Active Presenter sampai pada upload di YouTube. Nah, seperti itu. Saya kira demikian Bapak Ibu. Saya mohon maaf kalau kurang ada yang jelas, nanti kita bisa berkomunikasi lebih lanjut. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.